Seorang pemuda kampung dari Indonesia menantang mobil super mewah di Cina dan membuat CEO-nya terdiam kagum. Tulis solawat dan asal kota kalian di komentar. Jangan lupa subscribe. Semoga Allah limpahkan rezeki dan kebahagiaan untuk kalian semua. Amin. Langit sore di kota industri Chengzhou diselimuti kabut tipis dari cerobong pabrik yang terus mengepul. Di tengah hiruk pikuk mesin dan suara logam yang bergesekan, seorang pemuda bernama Arif Wibowo berjalan perlahan sambil membawa alat pel. Seragam kerjanya lusuh, wajahnya penuh keringat, tapi matanya menyimpan semangat yang berbeda dari pekerja lain. Arif datang jauh dari Indonesia untuk bekerja di pabrik mobil listrik terbesar di Tiongkok, Lianhua Motors. Baginya, pekerjaan apapun adalah rezeki. Walau hanya sebagai petugas kebersihan, ia selalu datang paling awal dan pulang paling akhir. Namun diam-diam, setiap malam ia belajar dari bayangan mesin, mempelajari sistem kabel dan arus listrik yang rumit. Banyak yang menganggapnya aneh. Setiap kali ia berhenti sejenak di depan mobil konsep, para teknisi sering mengejek. "Hei, tukang pel, mobil itu bukan buat disapu, tapi buat diuji." Ejekan itu disambut tawa. Tapi Arif hanya tersenyum. Dalam hati ia berkata pelan, "Kalian menertawakan aku sekarang, tapi suatu hari nanti, kalian akan lihat." Pagi itu, pabrik tampak lebih sibuk dari biasanya. Hari besar semakin dekat. Dalam 2 hari lagi, CEO muda dan cantik, Lin Xiaomei, akan memamerkan mobil listrik terbaru mereka, Dragon X1, kepada investor dari seluruh dunia. Mobil ini diklaim sebagai kendaraan paling canggih yang pernah dibuat di Asia. Segala sesuatu harus sempurna. Tidak boleh ada kesalahan sedikitpun. Arif memperhatikan dari kejauhan. Ia melihat para teknisi bekerja keras, memasang sistem komputer, memeriksa baterai, dan menulis laporan. Tapi ada sesuatu yang menarik perhatiannya, aliran kabel di bagian belakang mesin. Ada satu sambungan kecil yang tampak tidak sinkron. Arif menatapnya lama, mencoba mengingat diagram yang pernah ia lihat di buku manual bekas yang ia temukan di gudang. Namun sebelum ia sempat mendekat, suara lantang memotong lamunannya. "Hei, jangan sentuh apapun. Kau pikir kau teknisi?" Itu suara Zhang Tao, kepala mekanik yang terkenal sombong. Arif buru-buru mundur dan hanya mengangguk sopan. "Maaf, aku cuma mau bersihkan bagian bawah meja kerja." Zhang mendengus. "Bersihkan saja lantai, jangan berpura-pura paham mesin." Hari itu berjalan panjang. Tapi malamnya, ketika semua orang sudah pulang, Arif kembali masuk ke area pengujian. Ia menatap Dragon X1 yang tampak gagah di bawah cahaya lampu redup. Ia membuka catatannya, menggambar ulang skema kelistrikan, dan mencoba mencari tahu mengapa sambungan itu terlihat tidak wajar. Setiap malam, ia seperti itu. Duduk di lantai dingin, membaca catatan, dan menatap mesin seolah berbicara dengannya. Ia tahu, suatu saat kesempatan akan datang. Kesempatan untuk membuktikan bahwa orang kecil pun bisa berarti besar. Hari peluncuran semakin dekat. Seluruh karyawan pabrik Lianhua Motors bekerja tanpa henti. Investor, wartawan, dan pejabat pemerintah akan hadir menyaksikan peluncuran mobil listrik pertama buatan lokal yang mampu menandingi Tesla. Semua mata tertuju pada satu nama, Lin Xiaomei, sang CEO muda yang dikenal dingin dan perfeksionis. Pagi itu, suasana pabrik begitu tegang. Di ruangan pengujian utama, Dragon X1 berdiri gagah di atas panggung uji, dilapisi cat hitam metalik yang berkilau di bawah cahaya lampu studio. Lin Xiaomei mengenakan setelan jas putih, berdiri tegak di depan layar digital, sambil memantau setiap detik proses kalibrasi sistem. Ia ingin memastikan segalanya berjalan sempurna. Tapi tiba-tiba, sesuatu terjadi. Tepat ketika sistem utama dihidupkan, seluruh layar monitor mendadak gelap. Suara mesin mati. Lampu indikator padam satu persatu. Keheningan memenuhi ruangan. "Apa yang terjadi?" seru Lin Xiaomei. Suaranya tajam. Zhang Tao dan tim teknisi bergegas memeriksa. Mereka mencoba menyalakan sistem ulang, mencabut dan memasang kembali modul baterai, tapi mobil tetap tak merespons. Dragon X1 benar-benar mati total. "Ini tidak mungkin. Semua sistem semalam masih normal," gumam salah satu teknisi panik. Lin Xiaomei melangkah cepat ke arah mobil.
Wajahnya mulai memerah, matanya menyipit tajam. Kalian sadar berapa banyak uang yang sudah aku investasikan di proyek ini? Kalau besok pagi mobil ini tidak menyala, kalian semua akan kuganti. Para teknisi terdiam. Tidak ada yang berani bicara. Hening. Hanya suara napas dan detak jantung yang terdengar di ruangan besar itu. Di pojok belakang, Arif yang sedang mengepel lantai ikut menyaksikan kepanikan itu. Ia menatap layar monitor yang mati, lalu ke arah sistem baterai di bagian bawah mobil. Matanya menangkap sesuatu yang tak biasa. Sebuah lampu kecil di sisi kiri soket daya yang berkedip pelan, tanda arus tidak seimbang. Ia menelan ludah, mencoba menahan keinginan untuk bicara. Tapi hatinya berkata lain. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Perlahan ia mendekat, dan dengan suara sopan ia berkata, "Permisi, Nona Lin, mungkin aku tahu di mana masalahnya." Seluruh ruangan langsung menoleh. Zhang Tao tertawa keras. "Kau? Tukang pel? Jangan buat CEO buang waktu dengan omong kosongmu." Namun Lin Xiaomei menatap Arif dengan dingin. "Kau bilang kau tahu masalahnya? Baik, coba jelaskan." Arif menunduk sebentar, lalu menjawab pelan namun tegas. "Aku perhatikan sistem arus cadangan di modul baterai tidak sinkron. Lampu di soket sebelah kiri berkedip tidak stabil. Mungkin ada gangguan di jalur sekunder, bukan di sistem utama." Zhang Tao mendengus. "Omong kosong. Kau pikir sistem mobil ini sesederhana kipas angin?" Lin Xiaomei mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Zhang diam. "Biar saja dia bicara. Kalau memang dia salah, aku akan pastikan dia dikeluarkan hari ini juga." Semua mata tertuju pada Arif. Ia menunduk sebentar, lalu menatap mobil itu dengan penuh keyakinan. "Izinkan aku mencoba, Nona Lin. Hanya 5 menit." Lin Xiaomei menatapnya lama, lalu berkata pelan namun tajam. "Baik, 5 menit. Kalau gagal, kau pulang malam ini tanpa pekerjaan." Arif menarik napas panjang. Inilah saatnya. Ia mengambil alat kecil dari kantong bajunya, obeng tua yang selalu ia bawa sejak dari Indonesia. Tangannya bergetar, tapi hatinya mantap. Ia membuka panel kecil di sisi baterai, mengamati arus listrik, lalu mulai memperbaiki jalur sekunder dengan hati-hati. Ruangan sunyi. Semua menatapnya tanpa suara. Jarum waktu seolah berhenti. 5 menit terasa seperti seabad. Arif menekan tombol kecil di bagian bawah sistem cadangan. Lampu indikator yang semula mati, menyala perlahan. Zhang Tao menatap monitor. "Tunggu, ini, menyala lagi." Lin Xiaomei melangkah maju, matanya melebar. Suara mesin halus terdengar, Dragon X1 hidup kembali. Semua orang terdiam. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah desahan napas lega Arif, yang menatap mobil itu dengan mata bergetar haru. Ruangan itu berubah hening. Para teknisi yang tadi menertawakan Arif kini terpaku, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mobil yang mereka nyatakan mati total, kini berdiri gagah. Lampu indikator menyala sempurna, dan suara mesin listriknya berdesir lembut seperti suara angin. Lin Xiaomei melangkah perlahan ke arah mobil. Matanya tidak lepas dari layar monitor yang menampilkan kembali sistem aktif Dragon X1. Setiap kode berjalan sempurna. Tak ada kesalahan. Ia menatap Arif yang masih jongkok di samping mobil, tangannya masih memegang obeng tua itu. "Bagaimana kau melakukannya?" tanyanya datar. Arif menunduk sopan. "Saya hanya memperhatikan arus sekunder, Nona Lin. Tegangan cadangan tidak seimbang, jadi sistem utamanya gagal hidup. Saya hanya menyamakan polanya." Zhang Tao, yang sejak tadi terdiam, menatap sinis. "Itu keberuntungan. Dia cuma asal sambung kabel. Kebetulan saja berhasil." Arif tidak membalas. Ia tahu, membantah hanya akan memperkeruh suasana. Namun Lin Xiaomei tidak bicara apapun. Ia hanya menatap Arif lama, seolah sedang menilai lebih dalam dari sekadar hasil kerja. Lalu ia berbalik ke arah seluruh staf. "Kalian semua keluar. Sekarang juga." Semua orang saling pandang. Tidak ada yang berani membantah. Dalam hitungan detik, ruangan itu kosong, menyisakan Lin Xiaomei dan Arif saja. Hening.
Hanya terdengar suara mesin pendingin dan detak jantung Arif yang terasa makin cepat. Lin Xiaomei menatap Arif dengan tatapan dingin. Kau tahu berapa banyak insinyur yang gagal memperbaiki ini? Dan kau, seorang tukang pel, bisa menyalakannya kembali. Arif menelan ludah. Saya hanya berusaha, Nona Lin. Mungkin saya beruntung. Lin Xiaomei tersenyum tipis. Tapi senyumnya bukan senyum kagum, melainkan sinis. Keberuntungan, ya? Kalau begitu, kita lihat seberapa beruntung kau sebenarnya. Ia melangkah ke meja kontrol, menekan tombol reset penuh di sistem Dragon X1. Dalam sekejap, seluruh sistem mobil padam kembali. Layar monitor menjadi gelap. Sekarang semua sudah kembali seperti semula, katanya dengan nada menantang. Aku akan memberimu 1 malam. Jika besok pagi, sebelum matahari terbit, kau bisa menyalakan mobil ini lagi, maka seluruh kekayaanku akan jadi milikmu. Arif terkejut. Ia menatap Lin Xiaomei dengan mata melebar. Nona Lin, saya? Cukup, potong Lin cepat. Tidak ada tapi. Kau berani tadi, kan? Sekarang buktikan kalau kau bukan cuma tukang pel yang kebetulan beruntung. Ia berjalan menuju pintu, lalu berhenti sejenak sebelum keluar. Kalau besok mobil ini masih mati, bukan hanya kau kehilangan pekerjaan. Kau juga tidak akan bisa bekerja di kota ini lagi. Pintu menutup dengan keras. Arif berdiri sendirian di ruangan besar itu, menatap mobil yang kini kembali gelap seperti benda mati. Nafasnya berat, tapi dalam hatinya, api kecil mulai menyala. Aku tidak datang sejauh ini untuk menyerah, gumamnya pelan. Ia berjalan mendekati mobil itu. Lampu redup menyinari wajahnya yang kelelahan namun penuh tekad. Di luar, angin malam berhembus lembut. Di dalam, hanya ada seorang pemuda sederhana dan sebuah tantangan yang bisa mengubah seluruh hidupnya. Malam itu, Arif memutuskan untuk tidak pulang. Ia duduk di lantai dingin, membuka catatannya, dan mulai menggambar ulang seluruh diagram sistem kelistrikan Dragon X1. Setiap kabel, setiap chip, setiap aliran arus ia telusuri dengan teliti. Matanya menatap layar dengan tajam. Tidak ada yang lain di pikirannya selain satu hal. Membuktikan bahwa dirinya bukan siapa-siapa, tapi bisa jadi seseorang. Udara malam di kota Chengzhou terasa dingin menusuk. Jam dinding di ruang pengujian menunjukkan pukul 11:45. Seluruh pabrik telah sunyi. Hanya satu ruangan yang masih menyala lampunya, ruang tempat Dragon X1 berdiri. Dan di sana, seorang pemuda bernama Arif Wibowo masih menatap mesin itu dengan mata yang tak pernah lelah. Di meja kecil di sebelahnya, beberapa lembar kertas berserakan. Catatan tangan, skema kelistrikan, dan potongan logam kecil memenuhi lantai. Arif bekerja tanpa henti sejak Lin Xiaomei meninggalkannya sore tadi. Tangan kirinya memegang obeng, sementara tangan kanannya menulis catatan baru di sobekan kertas. Ia sudah memeriksa seluruh sambungan kabel, membuka panel, lalu menelusuri jalur listrik satu persatu. Namun setiap kali sistem dinyalakan, hasilnya tetap sama. Tidak ada respon. Arif menarik napas panjang, lalu bersandar di dinding. Matanya mulai berat, tapi pikirannya terus berputar. Ada yang salah, tapi di mana? Gumamnya lirih. Ia menatap logo naga kecil di bagian depan mobil itu. Simbol kebanggaan perusahaan yang kini terasa seperti beban besar di pundaknya. Dalam hatinya, ia berdoa lirih. Ya Allah, beri aku petunjuk malam ini. Aku tidak ingin kalah karena sombong, tapi aku ingin membuktikan bahwa Engkau tidak menilai dari jabatan, melainkan dari kerja keras. Setelah berdoa, Arif kembali bangkit. Ia menatap kabel biru di bagian bawah dashboard. Di catatan yang ia pelajari, kabel itu seharusnya menjadi jalur cadangan sistem chip sensorik, penghubung antara modul utama dan arus sekunder. Namun anehnya, arus di kabel itu tetap mati meski suplai daya masuk. Ia menunduk lebih dekat, memperhatikan titik solder kecil di ujung kabel. Cahaya lampu menyorot kilau logam halus. Di sanalah ia melihat sesuatu yang hampir tak terlihat. Retakan kecil di permukaan sambungan chip. Retakan itu sangat halus, seperti garis rambut. Tapi cukup untuk memutus arus sekecil apapun. Ini dia, bisiknya pelan. Arif segera mengambil pinset kecil dari saku bajunya. Dengan hati-hati,
Ia membuka lapisan pelindung chip, memperbaiki sambungan menggunakan kawat tembaga tipis, dan mengoleskan sedikit cairan konduktor yang ia temukan di meja kerja. Tangannya bergetar, tapi gerakannya mantap. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Pukul 1 dini hari. Arif duduk di lantai, menatap mobil itu lagi. Ia menekan tombol uji arus. Sekilas, tak terjadi apa-apa. Namun beberapa detik kemudian, lampu indikator baterai menyala sangat redup. Arif tersenyum kecil. Berarti jalur itu benar. Ia memperkuat sambungan, lalu mengatur ulang aliran daya melalui chip cadangan. Keringat menetes di dahinya, membasahi catatan yang penuh coretan tangan. Suasana ruangan kini hanya diisi suara lembut arus listrik yang mulai mengalir perlahan. Jam menunjukkan pukul 3:20. Matanya sembab, tubuhnya lelah, tapi semangatnya menyala. Ia duduk di kursi pengemudi, menatap tombol utama di depan setir. Bismillah, semoga engkau merideh usahaku ini, ya Allah. Dengan tangan gemetar, Arif menekan tombol daya utama. Dalam hitungan detik, suara lembut terdengar. Mesin Dragon X1 hidup perlahan, lampu-lampunya menyala sempurna. Arif tertegun. Matanya berkaca-kaca. Ia menutup wajahnya, menahan air mata. Alhamdulillah, hidup juga akhirnya. Di luar ruangan, langit mulai berubah warna. Cahaya fajar perlahan menembus jendela kaca besar. Arif menatap mobil itu, kini berfungsi seperti sedia kala, bahkan lebih stabil dari sebelumnya. Ia tahu, pagi ini akan menjadi awal dari sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah takdirnya selamanya. Cahaya matahari pertama menembus jendela besar ruang pengujian. Debu halus berkilauan di udara, memantulkan warna keemasan di seluruh ruangan. Dragon X1 berdiri tegak di tengah, dengan lampu utama yang masih menyala lembut, tanda mesin itu hidup dengan sempurna. Arif duduk di kursi pengemudi, matanya menatap kosong ke arah depan. Ia belum sempat tidur sedetik pun sejak malam tadi. Kepalanya terasa berat, tapi di hatinya hanya ada rasa syukur dan lega. Akhirnya, aku berhasil, ucapnya pelan. Beberapa menit kemudian, pintu ruangan terbuka. Suara langkah sepatu berderap di lantai logam. Lin Xiaomei datang bersama Zhang Tao dan 2 staf senior lainnya. Ia tampak anggun dengan jas putihnya, rambutnya dikuncir rapi, ekspresinya dingin seperti biasa. Zhang Tao langsung berbicara dengan nada mengejek. Jadi, si tukang pel kita ini benar-benar begadang semalaman? Pasti sia-sia saja. Lin Xiaomei tidak menjawab. Ia berjalan perlahan ke arah mobil, lalu berhenti beberapa langkah di depan Arif. Sudah pagi, waktumu habis. Arif berdiri perlahan. Tubuhnya lelah, tapi suaranya tenang. Saya sudah selesaikan tugas saya, Nona Lin. Silakan periksa. Zhang Tao terkekeh. Kau yakin mobil itu bisa nyala? Jangan-jangan cuma lampunya saja yang kau pasang ulang. Tanpa menanggapi ejekan itu, Arif menatap Lin Xiaomei dengan penuh keyakinan. Ia melangkah ke sisi mobil, menekan tombol daya utama di dashboard. BRRMM. Suara mesin listrik halus langsung mengisi ruangan. Lampu-lampu indikator di monitor menyala serentak, dan layar sistem menampilkan status ready. Dragon X1 hidup sempurna. Semua orang terdiam. Zhang Tao membeku, matanya tidak percaya. Sementara Lin Xiaomei hanya berdiri kaku, menatap layar monitor yang kini berwarna biru cerah, tanda sistem aktif sepenuhnya. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya Lin Xiaomei bicara. Suaranya pelan, tapi terdengar jelas di ruangan yang hening. Kau berhasil. Arif menunduk sopan. Alhamdulillah, berkat izin Allah. Hanya itu yang saya bisa lakukan. Zhang Tao yang tadi sombong kini menunduk malu. Ia ingin bicara, tapi tak ada satupun kata yang keluar. Lin Xiaomei menatap Arif dalam-dalam. Di matanya, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Tidak lagi dingin, tapi penuh rasa heran dan kagum. Bagaimana bisa? Aku reset sistemnya total. Tidak mungkin kau bisa menyalakan kembali tanpa akses data aslinya. Arif tersenyum kecil. Saya tidak memakai sistem komputer, Nona Lin. Saya hanya mendengarkan suara mesinnya. Saya tahu bagian mana yang tidak seimbang dari getarannya.
Lin Xiaomei terdiam. Kalimat itu seperti tamparan lembut bagi seorang CEO yang selama ini hanya mengandalkan data, algoritma, dan logika. Sementara di hadapannya berdiri seorang pemuda sederhana yang hanya bermodal insting dan ketekunan. Ia melangkah pelan ke arah mobil, lalu menyentuh kap depan Dragon X1 yang kini terasa hangat. Matanya mulai berair, namun ia berusaha menahannya. "Aku telah menantangmu dengan kesombongan," katanya lirih. "Dan kau membalasnya dengan kerja keras." Arif terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Yang ia tahu, rasa lega di hatinya kini berubah menjadi haru. Lin Xiaomei menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara bergetar, "Aku sudah berjanji. Jika kau bisa menyalakan mobil ini, semua kekayaanku menjadi milikmu." Arif terkejut. "Tidak, Nona Lin. Saya tidak menginginkan itu. Saya hanya ingin membuktikan bahwa tidak semua orang kecil harus diremehkan." Suasana ruangan menjadi hening lagi. Lin Xiaomei menatap Arif dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak menyangka, seorang pria sederhana bisa menundukkan kesombongan yang selama ini ia banggakan. Dan pagi itu, di antara cahaya mentari yang mulai hangat, seorang pemuda dari negeri seberang berhasil menghidupkan kembali bukan hanya sebuah mobil, tapi juga hati yang selama ini tertutup oleh kesombongan. Ruangan pengujian itu kini terasa sangat hening. Hanya suara lembut dari mesin Dragon X1 yang masih menyala stabil. Namun, keheningan itu bukan lagi menegangkan, melainkan mengandung rasa haru yang tak terucap. Lin Xiaomei berdiri di depan mobil, menatapnya lama. Tangannya yang selama ini dingin, kini bergetar. Ia memandang Arif, pemuda dengan seragam teknisi yang masih kotor dan basah oleh keringat semalaman. Di matanya, terpancar rasa kagum bercampur penyesalan. "Arif," suaranya bergetar pelan, "kau telah membuatku malu atas kesombongan sendiri. Aku berpikir tidak ada yang bisa memperbaiki Dragon X1 selain aku, tapi ternyata Allah menunjukkan sebaliknya." Arif menunduk hormat. "Saya hanya berusaha, Nona Lin. Semua hasil datangnya dari Allah." Lin Xiaomei menatapnya lama, lalu tanpa disadari, air mata jatuh di pipinya. Air mata itu jatuh satu demi satu, membasahi lantai putih ruangan itu. Semua staf yang melihat, terpaku. Tak ada yang berani bicara. CEO muda yang terkenal keras itu, menangis di depan seorang teknisi miskin. Ia menutup wajahnya sejenak, menahan tangis. "Selama ini aku hanya percaya pada logika dan kekuatan uang. Aku lupa bahwa kerja keras, niat tulus, dan keyakinan juga bisa menembus batas kemampuan manusia." Shang Tao menunduk dalam-dalam. Suara langkahnya pelan mendekat. "Nona Lin, saya minta maaf. Saya juga salah menilai dia." Lin Xiaomei menatap asistennya itu, lalu berkata tenang, "Tidak hanya kau, Shang. Aku juga salah. Mungkin selama ini kita terlalu tinggi melihat diri kita sendiri, hingga lupa bahwa orang kecil pun punya cahaya." Arif hanya berdiri diam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Yang ia rasakan hanyalah rasa hangat yang menenangkan. Kerja kerasnya semalaman kini terasa begitu berarti. Setelah beberapa saat, Lin Xiaomei menghapus air matanya. Ia berusaha menenangkan diri. "Arif, mulai hari ini aku tidak lagi menganggapmu karyawan biasa. Aku ingin kau bergabung langsung di tim inti pengembangan. Gajimu akan dinaikkan 5 kali lipat." Arif terkejut. "Nona Lin, saya tidak mengharapkan imbalan. Saya hanya ingin diberi kesempatan untuk belajar lebih banyak." Senyum lembut muncul di wajah Lin Xiaomei. "Dan kesempatan itu akan kau dapatkan." Ia melangkah mendekat, berdiri hanya 1 meter di hadapan Arif. "Terima kasih telah mengingatkanku bahwa kesuksesan bukan hanya tentang kecerdasan, tapi juga tentang hati." Mata Arif sedikit berkaca-kaca, namun ia menunduk dalam. "Saya juga belajar banyak dari Nona Lin. Kadang, kesombongan seseorang bukan karena jahat, tapi karena terlalu takut kalah." Ucapan itu membuat Lin Xiaomei terdiam cukup lama. Ada sesuatu di dalam hatinya yang seolah tersentuh sangat dalam. Selama ini, ia hidup dengan tekanan besar untuk selalu sempurna, untuk selalu menang. Namun hari ini, seorang teknisi dari negeri jauh menunjukkan arti kemenangan yang sesungguhnya, bukan dengan mengalahkan,
tapi dengan menyadarkan. Matahari pagi kini masuk sempurna melalui kaca besar. Sinar hangat itu jatuh tepat di antara mereka berdua. Lin Xiaomei menatap sinar itu lama, lalu tersenyum kecil. Tuhan selalu punya cara yang indah untuk menundukkan kesombongan manusia. Arif menjawab dengan suara pelan. Dan selalu punya alasan untuk meninggikan mereka yang sabar. Di ruangan itu, dua hati yang berbeda dunia akhirnya dipertemukan. Bukan oleh uang, bukan oleh jabatan, tapi oleh keajaiban usaha, doa, dan takdir yang penuh hikmah. Hari itu, suasana kantor pusat Dragon Motors terasa berbeda. Tidak ada lagi wajah tegang atau bisik-bisik tentang kegagalan proyek. Semua orang membicarakan satu hal, pemuda misterius yang berhasil menghidupkan Dragon X1 saat semua ahli menyerah. Namun di tengah kegembiraan itu, Arif Wibowo memilih tetap tenang. Ia kembali ke ruang bengkel kecil di belakang pabrik, membersihkan alat-alat yang berserakan dari semalam. Ia tak ingin dibicarakan, apalagi dielu-elukan. Baginya, kerja keras adalah ibadah, bukan panggung pujian. Saat Arif sedang membereskan catatan uji mesin, suara lembut terdengar dari belakang. "Kau memang berbeda, Arif." Arif menoleh. Lin Xiaomei berdiri di ambang pintu, kali ini tanpa jas putih kebesarannya. Ia mengenakan pakaian sederhana, blus biru muda dan celana panjang hitam. Wajahnya tampak lebih lembut, lebih manusiawi. "Aku sudah membaca data pribadimu," katanya perlahan. "Ternyata kau bukan lulusan teknik manapun. Kau bahkan tidak pernah kuliah. Dari mana kau bisa memahami sistem kompleks seperti Dragon X1? Arif tersenyum kecil. Ia menutup buku catatannya, lalu menjawab pelan. "Ayah saya dulu seorang montir kecil di Surabaya. Kami tidak punya banyak uang, tapi setiap malam beliau mengajarkan saya satu hal. Mesin bisa bicara, kalau kau mau mendengarkan dengan hati." Lin Xiaomei menatapnya dengan kagum. "Jadi kemampuanmu berasal dari pengalaman hidup?" Arif mengangguk. "Saya belajar dari setiap bunyi mesin yang rusak, dari setiap kegagalan. Kadang saya tidak tahu teori, tapi saya tahu rasa. Mesin pun seperti manusia, Nona Lin. Kalau salah satu bagian hatinya retak, semuanya akan berhenti bekerja." Ucapan itu membuat Lin Xiaomei terdiam lama. Ada ketenangan dalam cara Arif berbicara. Tenang, tulus, tanpa niat menggurui. Ia baru sadar, pemuda di depannya bukan hanya punya keahlian langka, tapi juga jiwa yang dalam. "Kau tahu," ujar Lin Xiaomei kemudian, "aku tidak pernah bertemu orang seperti dirimu sebelumnya. Semua orang di sini mengejar angka, gelar, dan status. Tapi kau hanya mengejar kebenaran dari pekerjaanmu." Arif tersenyum. "Saya tidak mengejar apapun, Nona Lin. Saya hanya ingin membuat sesuatu yang bermanfaat. Kalau pekerjaan ini bisa membantu orang, itu sudah cukup." Lin Xiaomei berjalan mendekat, suaranya mulai pelan. "Boleh aku tanya sesuatu, Arif?" "Tentu, Nona Lin. Mengapa kau datang jauh-jauh ke Cina hanya untuk melamar kerja di pabrik ini? Bukankah kau bisa mencari pekerjaan di negerimu sendiri?" Pertanyaan itu membuat Arif terdiam. Ia menatap ke lantai beberapa saat, lalu menjawab dengan nada lirih. "Saya tidak datang untuk pekerjaan, Nona. Saya datang untuk menepati janji." Lin Xiaomei mengerutkan dahi. "Janji?" "Ya, janji pada almarhum ayah saya. Beliau dulu pernah bermimpi punya bengkel yang bisa memperbaiki apapun, bahkan mesin yang orang lain anggap mustahil. Tapi sebelum sempat mewujudkannya, beliau meninggal. Sebelum pergi, beliau berkata, 'Kalau kau bisa perbaiki mesin yang tidak bisa hidup, berarti kau bisa hidupkan harapan orang lain juga.'" Lin Xiaomei menatapnya, matanya mulai berkaca-kaca lagi. "Jadi, ini bukan tentang uang atau ambisi pribadi?" "Bukan," jawab Arif lembut. "Saya hanya ingin membuktikan bahwa dua orang tua itu tidak pernah sia-sia." Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Lin Xiaomei menatap Arif dalam-dalam. Ada getaran aneh di dadanya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama ini. Sebuah rasa hormat, sekaligus haru. "Kau tahu, Arif," katanya pelan. "Selama ini aku hidup untuk membuktikan bahwa aku bisa mengalahkan semua pesaingku.
Tapi sejak mengenalmu, aku sadar, tidak semua kemenangan berasal dari mengalahkan orang lain. Kadang, kemenangan terbesar adalah saat kita belajar rendah hati. Arif hanya tersenyum, lalu berkata pelan. Itu juga yang diajarkan ayah saya, Nona Lin. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin dalam pula seharusnya kerendahan hatinya. Lin Xiaomei memejamkan mata sejenak, lalu menatapnya dengan senyum tulus. Terima kasih, Arif Wibowo. Karena kau, aku belajar menjadi manusia lagi. Sementara di luar ruangan, langit sore mulai berubah warna. Cahaya matahari yang lembut memantul di jendela pabrik, menciptakan pantulan seperti pelangi tipis. Dan entah kenapa, Lin Xiaomei merasa, pelangi itu muncul bukan karena cuaca, melainkan karena hadirnya seseorang yang membawa cahaya dari dalam hatinya sendiri. 3 minggu berlalu sejak malam ajaib itu. Nama Arif Wibowo kini menjadi pembicaraan di seluruh Dragon Motors. Dari pekerja pabrik hingga dewan direksi, semua kagum dengan pemuda sederhana yang berhasil menghidupkan kembali mobil prototipe paling rumit di perusahaan itu. Namun di balik semua pujian itu, ujian baru sedang menunggu. Suatu pagi, Lin Xiaomei memanggil Arif ke ruang rapat utama. Ruangan besar dengan dinding kaca itu menampilkan panorama kota Chengzhou dari lantai 32. Di meja panjang sudah duduk beberapa investor penting dan para insinyur senior. Wajah mereka tampak tegang, karena hari itu adalah presentasi proyek Dragon X1 kepada Dewan Internasional. Lin Xiaomei duduk di kursi ujung meja, tampil elegan dalam setelan hitam. Namun kali ini, di sampingnya duduk Arif, dengan seragam teknisi birunya yang bersih tapi sederhana. Beberapa investor tampak berbisik-bisik, tidak percaya seorang teknisi bisa duduk sejajar dengan CEO. Salah satu dari mereka, pria tua berkacamata bernama Mr. Liang, mengangkat alis. Nona Lin, apakah pantas seseorang seperti dia ikut dalam presentasi besar ini? Lin Xiaomei menjawab tenang. Kalau bukan karena dia, kita semua tak akan duduk di sini hari ini. Ruangan langsung hening. Mr. Liang tak membalas, tapi tatapannya tajam ke arah Arif. Baiklah, kalau begitu kita lihat apakah bocah ajaib ini benar-benar punya kemampuan. Presentasi dimulai. Arif berdiri di depan layar besar, menjelaskan dengan bahasa yang sederhana namun tegas. Ia tidak banyak bicara tentang teori atau rumus, tapi lebih menekankan makna di balik desain Dragon X1, tentang keseimbangan antara kekuatan dan ketenangan, antara kecepatan dan keindahan. Sebuah mesin, katanya dengan suara mantap, tidak akan pernah sempurna kalau dibuat hanya untuk bersaing. Mesin terbaik adalah yang mampu melayani manusia, bukan menakutinya. Kata-kata itu membuat beberapa hadirin saling pandang. Mereka terdiam, bukan karena ragu, tapi karena tersentuh. Ada kejujuran dalam setiap kalimatnya, sesuatu yang jarang terdengar dalam ruangan penuh ambisi seperti itu. Namun, tiba-tiba Zhang Tao, yang kini menjadi kepala teknisi lapangan, masuk terburu-buru. Wajahnya pucat. Nona Lin, ada masalah di lantai pengujian. Dragon X1 mendadak mati total lagi. Semua orang berdiri. Lin Xiaomei segera bangkit dari kursinya. Apa? Saya tidak tahu. Tadi mesin dinyalakan untuk uji performa, tapi tiba-tiba sistem shutdown sepenuhnya. Suasana ruangan langsung berubah. Para investor mulai berbisik dengan nada panik. Mr. Liang mendesah pelan, menatap Lin Xiaomei dengan ekspresi meremehkan. Sepertinya keajaiban bocahmu hanya bertahan sebentar. Lin Xiaomei menatap Arif, seolah meminta penjelasan. Arif tidak berkata banyak. Ia hanya menatap layar data yang baru saja dikirim Zhang Tao ke tablet milik Lin. Tolong izinkan saya ke ruang pengujian sekarang juga. Tanpa menunggu jawaban, Arif berlari keluar ruangan. Langkahnya cepat dan mantap. Lin Xiaomei menyusul di belakangnya. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di ruang uji. Benar saja, Dragon X1 kembali diam. Semua sistemnya mati total. Di layar monitor, tampak pesan aneh dalam kode biner. Arif menatapnya tajam. Ia tahu, ini bukan sekadar error. Seseorang sengaja menanamkan kode sabotase. Zhang Tao tampak gelisah. Saya tidak tahu apa yang terjadi, Arif. Tadi pagi sistemnya normal. Arif memeriksa panel,
lalu berbisik lirih. Ini bukan kesalahan mesin. Ini kesengajaan. Ada yang mencoba menjatuhkan kita dari dalam. Lin Xiaomei menatapnya terkejut. Apa maksudmu? Arif menatapnya dengan mata tajam. Seseorang di perusahaan ini tidak ingin Dragon X1 berhasil. Dan kalau saya benar, mereka bukan orang biasa. Suasana mendadak mencekam. Lin Xiaomei merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketakutan. Bukan karena mesin, tapi karena permainan besar yang ternyata melibatkan orang-orang di sekitarnya. Arif menarik napas panjang, lalu berkata tegas. Nona Lin, percayakan semuanya pada saya. Sekali lagi, saya akan hidupkan Dragon X1. Tapi kali ini, bukan hanya untuk membuktikan kemampuan saya, melainkan untuk melindungi nama baik Anda. Lin Xiaomei menatap pemuda itu lama. Di balik kesederhanaannya, ia melihat keberanian luar biasa. Baik, Arif, katanya akhirnya. Aku percaya padamu. Dan di saat itu juga, seluruh ruangan bersiap untuk menghadapi ujian kedua. Ujian yang bukan lagi soal mesin, tapi soal pengkhianatan, keberanian, dan kebenaran yang terancam. Arif menatap Dragon X1 yang kini diam di depan matanya. Lampu indikator padam, panel kontrol gelap, dan suara mesin hilang sepenuhnya. Ia menunduk sejenak, merasakan getaran halus dari rangka mobil, seolah mesin itu berbisik padanya. Aku akan menemukanmu, bisiknya pelan. Dengan hati-hati, Arif membuka kap mesin, menelusuri kabel, modul, dan sensor yang tersambung. Setiap sambungan, setiap skrup, setiap aliran listrik ia periksa dengan teliti. Tidak ada yang luput dari perhatian matanya yang tajam, dan tangan yang terbiasa bekerja keras. Di sisi lain, Lin Xiaomei berdiri menunggu. Ia memperhatikan Arif dengan mata yang penuh kekaguman dan sedikit cemas. Hati-hati, Arif, ucapnya lirih. Kalau ini gagal, kita akan kehilangan segalanya. Arif menoleh sebentar, menatapnya, lalu kembali fokus. Ia menyadari, ini bukan sekadar masalah teknis. Ada kode asing yang terselip di sistem kontrol utama, tersembunyi rapi sehingga teknisi senior pun tidak akan menyadarinya. Tiba-tiba suara langkah sepatu terdengar di belakang. Shang Tao muncul, wajahnya panik. Arif, ada seseorang yang baru saja masuk ke ruang server. Mereka mencoba mengakses sistem. Arif menatap layar monitor dengan cepat. Siapa itu? Shang Tao menggigit bibirnya. Aku tidak tahu. Tapi jejak log menunjukkan seseorang menggunakan kredensial internal. Ini orang dalam. Lin Xiaomei menelan ludah. Orang dalam? Siapa? Arif menatap panel kontrol lagi. Aku akan menemukannya, Nona. Tapi kalian harus tetap tenang. Jangan bergerak, jangan panggil siapapun. Biarkan aku bekerja. Beberapa menit berlalu. Arif menelusuri jalur aliran data, menemukan modul kontrol cadangan yang disabotase. Ia tersenyum tipis, karena pola sabotase ini terlalu rapi untuk dilakukan sembarangan. Ini pasti dari salah satu teknisi senior yang ingin menjatuhkan perusahaan, gumamnya. Tiba-tiba layar monitor menampilkan pesan misterius. Kamu terlalu pintar, Arif, tapi terlalu kecil untuk menghentikanku. Arif menatap layar itu tanpa terguncang. Ia tahu, ini bukan hanya permainan teknologi, tapi permainan psikologi. Ia mulai membalik satu persatu modul, mengalihkan arus cadangan, dan mengisolasi kode sabotase. Tangannya bergerak cepat, rapi, seperti telah menghafal setiap jalur sirkuit dalam hati dan pikirannya. Setiap klik obeng, setiap putaran baut, setiap percikan listrik kecil ia rasakan sebagai simfoni mesin. Beberapa menit kemudian, suara lembut tapi tegas terdengar dari mulut Arif. Aku tahu siapa kamu, dan aku akan menghentikan permainanmu. Di saat yang sama, Lin Xiaomei menerima pesan dari tim keamanan. Nona Lin, kami berhasil mengidentifikasi orang yang mengakses sistem. Itu, kepala teknisi senior, Zhang Wei. Dia mencoba mengambil alih kontrol Dragon X1. Lin Xiaomei menatap Arif. Kau sudah tahu. Arif mengangguk pelan. Aku tahu sejak aku merasakan pola arusnya. Siapapun yang menyabotase, jejak energi selalu meninggalkan tanda.
Dengan hati-hati, Arif menekan tombol reset manual di modul cadangan. Ia menyalurkan arus darurat dari baterai mini, membalik kode sabotase, dan menyeimbangkan aliran listrik utama. Lampu indikator mulai berkedip, kemudian panel menyala biru perlahan. Dragon X1 bergetar ringan, seperti terbangun dari tidur panjangnya. Xiang Wei tiba-tiba muncul dari pintu samping. Wajahnya pucat saat melihat Arif berdiri di samping mobil yang mulai hidup. "Ini tidak mungkin," teriaknya. "Aku sudah menghapus sistem." Arif menatapnya dingin. Tidak ada sistem yang bisa menyembunyikan kebenaran dari seseorang yang benar-benar mendengarkan. Dragon X1 berderu halus. Lampu depan menyala terang, panel stabil, dan layar menampilkan semua sistem dalam kondisi sempurna. Arif menarik napas panjang, menatap Lin Xiaomei, lalu berkata, "Nona Lin, Dragon X1 siap diuji lagi. Kali ini tanpa sabotase." Lin Xiaomei menatap Arif lama, perasaan campur aduk antara kagum, lega, dan sedikit bersalah karena meremehkan pemuda sederhana ini sebelumnya. "Arif, kau benar-benar luar biasa," bisiknya. Arif tersenyum tipis. "Hanya mendengarkan apa yang orang lain abaikan, Nona. Tidak lebih." Dragon X1 berdiri di tengah ruang uji, mesin halus berputar, siap menghadapi ujian terakhir besok pagi. Di luar, kota Chengzhou bersinar di bawah langit malam, seolah menunggu kemenangan seorang pemuda sederhana yang membuktikan keberanian dan kejujuran lebih berharga daripada gelar dan kekuasaan. Matahari pagi menyinari kawasan pabrik Chengzhou, menyapu setiap sudut Dragon Motors dengan cahaya keemasan. Arif berdiri di samping Dragon X1, tangan masih kotor oleh oli dan bekas jelaga. Hatinya tenang, tapi pikirannya fokus pada satu hal, membuktikan bahwa kerja keras dan ketelitian bisa menaklukkan kesombongan. Lin Xiaomei melangkah masuk, mengenakan jas putih sederhana, wajahnya serius namun mata penuh penasaran. "Arif, ini adalah momen terakhir. Jika mobil ini tidak menyala, semua taruhan dan reputasi kita hancur." Arif menatapnya sebentar, lalu menunduk ke panel kontrol. "Nona Lin, saya siap." Dragon X1 tidak pernah benar-benar mati. Yang mati hanyalah niat orang yang meremehkan. Beberapa teknisi senior berdiri di belakang, menatapnya dengan campuran rasa takut, malu, dan kagum. Xiang Wei menatap Arif dengan wajah merah padam, bingung dan marah karena segala usaha sabotasenya sia-sia. Arif membuka kap mesin, menyalakan baterai cadangan, dan memeriksa aliran arus dengan teliti. Ia menekan tombol kecil di bawah dashboard, mendengarkan suara halus getaran arus, memutar skrup, dan menyesuaikan modul kontrol. Setiap gerakan seperti simfoni yang hanya ia yang bisa pahami. Tiba-tiba Dragon X1 bergetar ringan, lampu indikator mulai menyala satu persatu. Layar utama menampilkan sistem stabil biru terang. Mesin berderu lembut, seolah bernapas. Teknisi yang tadi menertawakan Arif menahan napas. "Bagaimana bisa? Seorang buruh harian bisa melakukan ini?" bisik seorang insinyur muda. Lin Xiaomei menatap Arif dengan mata membesar, napasnya tertahan. "Ini, kau benar-benar melakukannya?" Arif tersenyum tipis, menatap Nona Lin. "Saya hanya mendengarkan apa yang orang lain abaikan. Tidak lebih, Nona." Dragon X1 berdiri megah di tengah bengkel, mesin halus menderu, lampu menyala sempurna. Semua mata tertuju padanya, terkejut dan malu karena pemuda sederhana yang mereka remehkan berhasil menaklukkan teknologi yang tak bisa dijangkau para insinyur. Lin Xiaomei berjalan pelan ke arah Arif, menatap mata pemuda itu dengan campuran kagum dan rasa bersalah. Di tangan kanannya, ia membawa kartu emas tanda kepemilikan saham perusahaan. "Ini untukmu, Arif. Kau tidak menginginkan kekayaanku, tapi mulai hari ini kau bukan lagi buruh. Kau bagian dari Dragon Motors. Kau yang menghidupkan jantung perusahaan ini." Arif menatap kartu itu, lalu tersenyum kecil dan menggeleng perlahan. "Saya tidak pantas menerima ini, Nona. Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan."